Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Sekarang tanggal 6 November 2024, teman-teman. Saya mau bahas mengenai uh, perpolitikan Indonesia, tapi saya ambil sudut dari para tukang nyinyir ya, para pembenci yang lama-lama malu sendiri, tapi tidak punya malu. Aduh, aduh, aduh. Jadi teman-teman kalau mengikuti perkembangan politik Indonesia di zaman Presiden Jokowi, khususnya periode kedua, itu makin marak ya kebencian-kebencian, nyinyiran-nyinyiran ya, yang dilahirkan oleh rasa kebencian atau opini-opini yang menggiring ke rasa kebencian ya, atau merendahkan orang lain. Teman-teman, hari ini ya, kalau teman-teman lihat video Perdana Menteri Singapura ketemu Presiden Prabowo, dan setelah itu ketemu Wakil Presiden Gibran di Taman Kota ya, di GBK. Teman-teman bisa lihat gaya Gibran ya. Dia menunjukkan kelasnya seorang muda, ya, dia juga bahasa Inggrisnya pintar. Jadi yang nyinyir makin ini ya teman-teman, makin nggak tahu malu ya. Jadi yang nyinyir ini nggak sadar-sadar ya bahwa negara ini adalah negara demokrasi. Apalagi yang kelompoknya oh, kelompoknya yang ya itulah nyinyir itu orangnya ya itu aja ya. Pembencinya ya kemarin itu yang demo di 411. Ya, yang demo 411 kan orangnya nggak ada yang kualitas sama sekali itu ya teman-teman. Bahasanya bahasa kebencian, bahasanya bahasa menuduh, bahasanya bahasa fitnah, bahasanya bahasa apa ya, permusuhan. Jadi tidak merasa bahwa dirinya hidup di negara demokrasi. Hari ini Indonesia sudah memiliki presiden dan wakil presiden ya, hasil dari demokrasi. Masih saja merasa dirinya paling benar ya. Padahal katanya sih ya, katanya ya, pada terdidik ya. Katanya pada para apa? Cendekia ya, wah, pemikir. Nggak taunya kelasnya kelas nyinyir ya. Makin bertambah aja tukang nyinyirnya teman-teman ya. Mantan-mantan eh, banyak dari lembaga ya, nyinyirnya makin seru aja itu. Teman-teman bisa lihat, saya nggak mau menyebutkan namanya karena menurut saya orang-orang itu nggak berkualitas ya. Yang membenci keluarga Jokowi itu nggak ada prestasinya sama sekali ya kalau menurut saya. Karena memang kalau dilihat track recordnya ya dari dulu sampai hari ini ya isinya begitu. Dilihat rekod yang lain juga nggak ada. Nggak ada rekod yang lain dia apa seorang yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau menciptakan sesuatu yang eh, prestis, menciptakan sesuatu yang benar-benar wah gitu ya. Nggak ada. Mendatangkan manfaat di mana? Nggak ada juga. Jadi kalau kita lihat ya isinya ya itu aja. Benar saya pernah baca atau melihat yang ya kalau mau eksis ya tetap aja nyinyir gitu ya. Kalau mau eksis, kalau nggak nyinyir nanti nggak eksis gitu. Jadi intinya hari ini Gibran mempermalukan tukang nyinyir ya, mempermalukan pembencinya. Ya, jadi judulnya hari ini Gibran mempermalukan pembencinya dan penyinyirnya ya hari ini. Kita bisa petani satu-satu ya teman-teman. Kelompok-kelompok yang nyinyirin Gibran itu kalau dia sadar ya, kalau dia sadar dia itu sekarang nggak ada apa-apanya. Gibran itu anak muda yang dari remaja dia sudah independen teman-teman ya. Dia bisa menjadi entrepreneur sejak remaja. Awal presiden jadi berani presiden, dia kan nggak pernah muncul tuh.
bahkan nggak pernah ikut kampanye waktu itu. Dia karena memiliki kesibukan sendiri. Dia berkreasi, ya, membuat restoran, membuat bisnis-bisnis yang lain. Nah, setelah dia masuk ke pemilu kada, nah waktu itu dia mulai itu masuk ke politik. Tapi sebelumnya kan dia orang kreatif ya. Tapi yang tukang nyinyir kreatif apa? Nggak ada. Kebanyakan pecatan-pecatan kan tukang nyinyir atau mantan-mantan ya. Mantan-mantan tukang nyinyirnya. Yang diomongin cuma itu aja, fufu fafa lah. Ya nggak ada prestasinya, nggak ada bobotnya. Jadi bagi saya lupakan saja ya para pembenci itu, biarin aja, ntar juga dia hilang sendiri. Ya, negara ini, masalahnya negara ini masih mau membangun teman-teman ya. Kalau kita pemerintah mendengarkan tukang nyinyir itu ya nggak maju-maju negara ini. Ya, tukang nyinyir itu dikasih tugas sebagai wapres juga belum tentu bisa. Ya, dan juga siapa yang mau memilih tukang nyinyir, nggak ada. Daya tariknya nggak ada. Nah makanya dia nyinyir itu supaya dia eksis. Ya, supaya dia makin diberitakan terus gitu. Coba kalau dia nggak nyinyir, nggak akan diberitakan teman-teman. Ya, menjaga eksistensinya dengan nyinyir, ya seperti itu. Jadi kita tahu lah ya trik-trik apa ya yang dipakai oleh kelompok-kelompok itu dulu sebelum bubar, apalagi FPI, HTI itu ya dulu sebelum bubar. Kita tahu sebenarnya sebagai masyarakat yang berpikirnya jernih, kita tahu maksudnya apa gitu ya. Udah tahu untuk membuat daya tawar, membuat apa, membuat peluang bisnis, membuat apa. Jadi apa ya? Sekarang udah pada sadar ya mungkin ya santri-santri sudah pada sadar, yang dulu muhibin berat sudah pada sadar ya bahwa harga diri anak bangsa kok dijadikan jongos seperti itu. Bahkan kalau teman-teman di TikTok tuh ya, di TikTok, di video shot tuh kita sedih ya ngeliatin rakyat Indonesia berebut cium tangan orang-orang asing gitu ya, orang-orang dari keturunan Yaman gitu ya, direbuti tangannya, dicium-cium seperti itu ya Allah, kakinya ya Allah. Saya kadang-kadang sedih ya lihat anak bangsa Indonesia kok seperti itu rendahnya. Tapi sekarang saya sudah nggak melihat sedahsyat itu ya. Jadi mungkin sudah pada sadar, sudah pada insaf ya setelah ada pencerahan dari Kiai Imad ya dan para keturunan Wali Songo. Jadi sudah mulai nih ya, nggak terlalu seperti dulu. Dulu kan seolah-olah wow luar biasa ya. Kalau demo itu, kayak Jakarta tuh penuh. Ya itu karena dulu belum sadar teman-teman. Nah, memang Gusti Allah tuh Masya Allah ya memberikan kesadaran tiba-tiba. Itu tadi, kebayang nggak teman-teman kalau para muhibin ini belum sadar sampai hari ini? Wah demo 411 pasti ramai banget itu. Ya, sekarang demonya kan sepi kan, nggak ada yang mau demo lagi teman-teman. Karena sudah mulai sadar, anak bangsa ini sudah mulai sadar arahnya mau digiring kemana ini ya. Anak-anak bangsa ini ya mau digiring kemana. Jadi sudah mulai sadar, alhamdulillah, ikut senang ya. Jadi negara ini kondusif, walaupun masih ada sisa-sisanya ya, sisa-sisa yang suka bikin gaduh khususnya di media gitu ya. Ini negara sedang akan dibenahi oleh Presiden Jokowi, oleh Presiden Prabowo ya. Mau dibenahi semuanya, koruptor-koruptor mau disikati semua. Masih ada aja yang bikin gaduh. Negara nggak perlu gaduh sebenarnya. Biarkan pemerintah bekerja dengan benar ya. Kecuali kalau memang ada koruptor, tangkepi. Nah, rakyat senang tuh kayak gitu. Ya, pokoknya yang mengambil uang rakyat tangkepin aja lah. Intinya gitu, nggak usah gaduh ya. Karena geopolitik dan geoekonomi hari ini nggak baik-baik saja. Kalau kita gaduh, nggak kerja keras, negara ini ya nggak maju-maju ya. Prabowo masih akan berusaha untuk swasembada pangan, bangun, energi dan sebagainya. Nggak usah bikin gaduh-gaduh, dukung terus saja pemerintah kerja untuk rakyat biar Indonesia maju ya nggak. Oke itu aja teman-teman ya. Gibran menunjukkan kelasnya ya judulnya. Terima kasih, update terus berita-beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.